Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zaki Fahmi Aulia selaku pengampu mata kuliah pasar modal dan alat analisis investasi, dan semua teman-teman yang berbahagia. Baik, langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami dan kerja kelompok kami dengan tema Sales Growth. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Noval Bagus Safrizal dengan NIM 195211274, lalu rekan saya Winda Hanifah dengan NIM 195211263, lalu Taufik Abdul Aziz dengan NIM 195211267, dan yang terakhir Tiara Regita Anggraini dengan NIM 205211079. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari sales growth. Apa itu sales growth? Sales growth berasal dari bahasa Inggris, yaitu sales yang memiliki arti penjualan, dan grow yang berarti statistik perubahan, baik berupa peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu periode atau 1 tahun. Adapun definisi sales growth menurut beberapa ahli, yang pertama definisi sales growth menurut Widarjo dan Setiawan 2009, yaitu pertumbuhan penjualan atau sales growth mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya. Yang kedua, definisi sales growth menurut Barton et al. 1989, yaitu pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Selanjutnya, definisi sales growth menurut Cavallo and Costa 2014, yaitu pertumbuhan penjualan yang mengacu pada peningkatan penjualan dan layanan antara tahun ini dan tahun sebelumnya dalam persentase. Adapun manfaat dari sales growth yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dan karyawannya karena perusahaan dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Yang kedua, meningkatkan jumlah pendanaan internal perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan dampak positif bagi perusahaan seperti dapat melakukan ekspansi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis sales growth. Jenis-jenis sales growth dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sales growth positif dan sales growth negatif. Apa sih sales growth positif? Sales growth positif merupakan keadaan di mana angka penjualan periode ini lebih tinggi daripada angka penjualan periode sebelumnya. Dengan angka yang pertumbuhan positif, dapat dikatakan bahwa keuangan perusahaan sedang dalam keadaan menjadi lebih baik, dan jajaran atas lebih mungkin untuk menentukan strategi bisnis yang lebih baik dari strategi yang diterapkan sebelumnya. Jenis yang kedua adalah sales growth negatif. Sales growth negatif ini adalah kebalikan dari sales growth positif. Sales growth negatif terjadi ketika pendapatan tahun ini atau periode ini mengalami penurunan atau lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan yang harus segera diperbaiki sesegera mungkin. Nah, apabila hal ini tidak sesegera mungkin diatasi, maka perusahaan akan sangat terbebani dan berujung kolaps karena pendapatan yang terus-menerus berkurang tanpa adanya perkembangan. Baik, selanjutnya adalah cara menghitung sales growth itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan, sales growth ada positif dan ada negatif, tergantung jumlahnya. Nah, cara menghitungnya adalah penjualan periode ini dikurangi penjualan periode sebelumnya, dibagi penjualan periode sebelumnya dikalikan 100. Menurut Tokopedia, sales growth sejumlah 5-10% biasanya dianggap sebagai baik untuk perusahaan lebih besar, dan angka yang diharapkan untuk perusahaan yang tidak terlalu besar yaitu lebih dari 10%.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang berikutnya, yakni tips dalam meningkatkan suatu sales growth. Untuk meningkatkan penjualan dan memperhatikan perkembangannya, terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah menyelaraskan antara sales dengan marketing. Banyak orang mengira bahwa sales dan marketing adalah suatu hal yang sama, padahal berbeda, namun keduanya sama-sama penting. Biaya lebih akan dikeluarkan oleh perusahaan jikalau suatu sales tidak dapat mengoptimalkan marketingnya. Agar pertumbuhan penjualan dapat meningkat dan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dalam suatu produk tersebut. Yang kedua adalah menambahkan rangkaian produk. Jadi, semisal suatu perusahaan memproduksi suatu smartphone, juga dapat menambahkan rangkaian produknya seperti casing, headset, dan lain-lain. Lalu lanjut, yang ketiga adalah investasi di customer acquisition. Berinvestasi di customer tersebut adalah suatu pilihan yang sangat tepat, karena dengan adanya customer tersebut akan dapat menarik pelanggan baru dan dapat mengenalkan bisnis Anda dengan pelanggan baru tersebut dengan lebih baik lagi. Yang keempat adalah memperluas jaringan penjualan. Jadi, pada intinya dalam memperluas jaringan penjualan adalah seperti halnya bisnis online. Dapat diketahui bersama bahwa bisnis online adalah suatu bisnis yang tidak terhambat antara jarak dengan waktu. Lalu, informasinya pun dapat tersebar dengan cepat dan luas, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah fokus ke kekuatan bisnis kalian. Jadi, inovasi memang bisa mendatangkan suatu pelanggan baru. Namun, fokus kekuatan bisnis yang ada dapat meningkatkan bisnis Anda tersendiri sehingga dapat menyumbang sales dengan jumlah yang sama besarnya. Seperti itu. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga presentasi yang kami sajikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.